Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aji Kurniawan. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait mata pembelajaran, yaitu menggambar teknik. Semoga kalian senang dan paham dalam penyampaian saya, dan apabila ada yang kurang mengerti atau kurang jelas tolong ditanyakan saja. Baik, jadi di sini itu saya akan menyampaikan tema pembelajaran yang terkait dengan media market atau bisa disebut penggunaan dengan media. Dalam menggambar teknik itu, dari gambar teknik 1, menggambar teknik 2, ada berbagai tahapan. Yaitu yang pertama dengan tahapan manual yang biasanya, yang kedua melalui aplikasi yang biasa disebut itu dengan AutoCAD, atau dengan lanjutnya itu setelah AutoCAD menjadi SketchUp untuk mendirikan visualisasi yang jelas. Lalu ketika sudah membuat visualisasi dengan SketchUp, itu kalian bisa mendirikannya dengan sebuah market atau dengan bentuk tiruan sesuai yang kalian buat di AutoCAD tersebut, lalu mendirikannya dengan visualisasi yang nyata. Nah, jadi pembahasannya itu sekarang adalah penggunaan media market untuk memvisualisasikan suatu bentuk menjadi nyata. Dan sebelumnya kemungkinan dari teman-teman udah tahu ya apa itu market dan lain-lain itu. Jadi di sini saya akan menyampaikan apa sih media market tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, kan judulnya penggunaan media market ya. Terus apa sih marketnya itu? Nah, market itu adalah merupakan sebuah bahan ajar yang berbentuk 3 dimensi atau tiruan dari benda yang hampir sama dengan seperti nyatanya, untuk mempermudah dari berbagai kesulitan yang bisa kita temui. Atau juga market bisa disebut sebuah miniatur bangunan yang dibuat dengan skala tertentu sehingga dapat menampilkan desain bangunan secara keseluruhan dan dapat mengaplikasikan desain bangunan dengan ukuran yang menyerupai aslinya. Nah, jadi media market itu apa sih? Dalam media market itu kan ada ini, tulisan di sini ada kayak berbentuk 3D atau tiruan dari benda yang hampir sama dengan seperti nyatanya untuk mempermudah dari berbagai kesulitan yang bisa kita ketemui. Contohnya, semisal kita sudah mendesain denah di AutoCAD, lalu kita mendirikannya itu melalui SketchUp. SketchUp itu kan kita bisa di 3 dimensi, bentuk 3 dimensi. Lalu dari 3 dimensi ini kita mau membuat tiruannya nih. Tuh. Dari tiruannya ini kita bisa lihat nih apa sih kesulitan yang bisa kita temui dalam perbentuk marketnya ini. Apa sih yang bisa cari masalahnya gitu loh, bisa kita ulik tuh. Namun dalam media market ini kita nggak bisa sendiri, jadi kita harus berkelompok. Jadi dimana setiap masalah yang kita temui dari tiruan kita itu, kita bisa kita imajinasi lagi nih untuk ke teman-teman sekelompok kita mau diapain atau mau kayak mencari inovasi yang baru gitu. Nah, lanjut, dari sini mungkin udah terbayang kali ya media market itu apa, ya kan? Yang dimana media market ini juga adalah urut-urutan gitu loh, kayak dari denah ke denah terus menjadi dari denah menjadi yang model 3D-nya bangunan tersebut, lalu kita mendirikannya. Mungkin dari sini saya akan ingin memberikan, saya punya contoh dari teman saya pada tahun lalu. Mungkin filenya agak sedikit kurang mungkin filenya tuh kurangnya tuh di bagian marketnya, karena waktu itu media marketnya itu
kita dengan inovasi diri sendiri belum satu kelompok, mungkin itu sisa, mungkin kurangnya waktu pada zaman dahulu ya. Nah di sini kan ini ada tahap-tahapan. Nah di sini saya mengambil contoh dari teman saya yang tahun lalu sekolah itu yang di SMK. Nah di sini dia membuat denanya itu ada kayak gini, ini semua dena diisi dan segala macam. Nah kita ketika dena sudah diisi dan segala macam, kayak ada sofa, terus ada tempat ruang makan, dapur dan segala macam gitu. Kita dirikan nih dari gambar AutoCAD ini, denah ini kita dirikan menjadi SketchUp, yang dimana dalam bentuk nyata, bukan maksudnya dalam bentuk 3 dimensi. Dari 3 dimensi ini kita kan bisa lihat nih apa yang bisa kita isi dan segala macamnya, kayak tempat tidur, ada kloset, ada tempat ruang keluarga, ini ruang makan gitu, ada mobil dan segala macam. Jadi dalam artian ketika tahapan media market denanya udah kelar, barulah kita dirikan menjadikan bahan, yaitu 3 dimensi. Lanjut, nah ketika menjadi bahan 3 dimensi sudah jadi, terjadi seperti ini. Nah dari gambar dena yang sebelumnya gini, kita jadikan menjadi 3 dimensi seperti ini. Nah kayak gimana sih kayak tahapan-tahapannya? Nah tahapan pertama itu kayak dari denah ini tuh kalian buatlah kayak sekreatif mungkin. Kayak contohnya misal kalian beriming-iming kayak imajinasi waktu kalian ingin masuk SMK dengan jurusan tersebut, kalian ingin kayak aduh aku pengen membuat rumah segede ini kan. Kalian pernah tuh buat rumah-rumah besar yang kayak ingin kalian tuh bisa loh aku bisa bikin kayak gini gitu. Itu kalian imajinasikanlah denah rumah kalian sekreatif mungkin atau sebagus mungkin, terserah kalian. Nah di sini itu kalian juga misalnya kayak aku nggak tahu nih ukuran rumahnya berapa dan isinya tuh apa aja. Nah itu kalian bisa cari tuh referensinya. Waktu itu untuk masalah referensi, kita sebenarnya referensi itu tergantung dari kalian semua, dari kalian juga ya. Jadi ada beberapa referensi yang mungkin bisa saya berikan, yaitu melalui website, yaitu atas nama Pinterest. Nah itu biasanya banyak Pinterest yang bisa kalian cari terkait denah ya. Tapi jangan full di kopas semua. Kalau bisa buatlah kayak ukuran rumahnya segini, panjangnya segini, lebarnya segini, cuman dalaman isiannya tuh kau ubah gitu loh. Mungkin itu. Nah lanjutnya yang tahap kedua tadi, yaitu adalah ini mendirikannya dari SketchUp tersebut, dari AutoCAD tersebut dan tadi denah, menjadikan hasil 3D. Nah dari hasil 3D ini kalian kan dari denah yang tadi yang kalian buat itu, nah kalian dirikanlah bangunannya. Kayak aduh saya pengen jadi apa ya. Contoh referensi juga sama, Pinterest juga banyak kok. Pinterest kayak denah-denah rumah yang 3D yang modern dan segala macam. Itu kalian bisa lakukan sekreatif mungkin dari rumah yang ini kita dirikan itu dari komplek-komplek, yang dimana rumah komplek kan tuh selalu kembar ya. Nah cuman kita berikan inovasi yang nambah sedikit. Contohnya seperti ini nih, yang di depan pintu ini terdapat kayak kayu yang menutupi, di mana ini sebenarnya di atas itu ada kayak tripod gitu, entah tripod atau apa yang buat nutupin yang di bawah ini biar nggak panas gitu. Lalu juga jadi nah apa sih kayak tujuannya gitu loh, tujuan media market tersebut. Ada mana tujuan yang pertama itu menyederhanakan objek atau benda yang terlalu sulit, terlalu jauh, atau terlalu mahal jika dihadirkan di kelas secara langsung dalam bentuk aslinya. Nah ini yang dimana kita bilang tadi, misalnya kalian kan mau nyari referensi nih, kalian ke rumah-rumah yang keren lewat-lewat gitu ya. Itu kan sulit nih, sulitnya dalam artian kayak kalian nggak tahu
lebar rumahnya, panjang rumahnya gitu. Dalam bisnis kita udah nggak tahu kan. Nah, kita carilah referensi yang ada gitu. Nah, yang kedua, memberikan pengalaman nyata kepada peserta didik terhadap suatu objek atau benda meskipun hanya benda tiruan. Nah, yang dimana um, ketika kalian membuat maket gitu loh, membuat maket kan kalian membeli ini, membeli itu kan, itu kan menjadi pengalaman nyata kalian gitu loh. Pengalaman nyata kalian dalam artian kalian tahu loh bahan-bahannya. Nah, jadi ketika kalian mungkin dari setelah lulus sekolah ini, sekolah SMK, melanjutkan jenjang perkuliahan, di mana ada gitu loh yang terkait dengan media market tersebut di jurusan-jurusan itu. Nah, jadi pengalaman nyatanya itu mungkin kalian bisa membeli barang atau bahan yang kayak seperti karton bermat itu kayak triplek, mungkin bukan triplek juga sih, kayak bahan itu kayak ya semacam triplek tapi tipis. Nah, itu kalian itu dengan ketika ngemotong-motongnya menggunakan laser cutting. Jadi kayak bentukannya tuh agak presisi. Jadi ketika kalian menggunakan potongan dengan cutter kan takutnya bering-bering kan. Nah, itu dia. Itu juga menjadi pengalaman nyata kalian. Itu juga kayak dari 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 karton bermet yang saya bilang tadi kayak semacam kayak triplek, itu kalian buatlah polanya dulu dari denah tadi. Denah itu dijadikan di desain di itu di triplek itu di karton bermet namanya. Nah, setelah itu kalian buatlah isiannya kayak temboknya dan segala macam isian, kayak membuat isian kursi, tempat tidur, itu kalian bisa isi. Terus kayak kalian juga dalam tiap kelompok mungkin ada ya inovasi kayak ketika udah terjadi nih rumahnya kayak ini nih, rumahnya udah jadi nih, cuman kalian ngeliat kok radanya kayak rada sepi, something gitu loh, ingin nambahkan sesuatu. Nah, itu kalian bisa kayak ngasihlah saran kalian ke kelompok kalian gitu. Terus yang ketiga, memudahkan penjelasan tentang suatu objek atau benda yang membutuhkan cara benda aslinya. Nah, di sini ketika kalian sudah terbangun ya marketnya, nah kalian bisa menjelaskan mungkin dari ini rumah tipe berapa, terus isinya apa aja, terus terkait dengan pencahayaannya kayak gimana, terus kayak model dari pembangunan apa berapa aja dan semacamnya. Kayak ini biasanya kayak mungkin dari kalian juga bisa menjelaskan terkait ini interiornya tuh maunya seperti apa, mungkin itu karena kan dalam bentuk maket ini kita bisa bongkar pasang bagian interiornya ya. Namun terkait interior tersebut juga kalian di objek ya, maksudnya di marketnya itu kalian bisa ngebuat lah kayak pencahayaannya kayak lampu tempel gitu, dengan atau enggak rumput-rumput yang dimana itu kalian bisa bisa dengan karpet hijau atau bangunan rumah gitu, bangunan rumah itu bangunan pohon-pohon di sekelilingnya gitu. Kayak kalian bisa menjelaskan kayak seberapa sejuknya sih misalnya kalian membangun market tersebut dengan diiringi penghijauan yang ada gitu. Kayak menjelaskan seperti itu. Nah, mungkin dari sini teman-teman udah terbayang ya, terbayang dari 3 tahap sampai tujuan ini. Jadi ketika kalian sudah semuanya dari tahapan-tahapannya, lalu kalian udah dirembukin segala masing-masing sama kelompok kalian gitu. Nah, kalian tinggal mendirikan saja hasil dari dana tersebut menjadi 3D lalu menjadi market. Setelah itu kalian presentasikan hasil kalian, market kalian terserah mau seperti apa. Lalu setelah semua didirikan, selanjutnya kalian tinggal mempercantik. Itu yang tadi saya bilang, tinggal tambah-tambahkan segala sesuatu. Nah, mungkin hanya itu sih yang bisa saya sampaikan, dan kebetulan juga materi hari ini
cukup untuk sampai dijadikan sebuah market, mungkin tugasnya or something itu kalian didirikan adalah minggu depannya untuk menpresentasikan kayak gitu. Dari sini ada video dimana mungkin kalian bisa ngeliat dari bahan-bahannya yang saya sampaikan sebelumnya dengan karton bermet atau kayak istilah kayak triplek yang tipis gitu. Mungkin bisa dilihat ya.
Dari sini kalian udah bisa tahu ya media market tersebut dari contoh video ini. Jadi contoh video ini yang dimana di video tersebut itu interiornya belum terisi ya. Jadi jika bisa atau kalau bisa itu interiornya kalian isi dari kayak tiap ruangannya itu ada. Namun kan di video tersebut itu layaknya seperti pameran saja. Biasanya kayak gini tuh biaran untuk pameran dipandang dari luarnya aja, tapi nggak bisa dilihat dari dalamnya, ya kan? Kalau misalnya ada interior dalamnya, tiap ruangan ada isiannya, itu biasanya bagian atap, bagian genteng ini, bagian atap atau genteng itu bisa dibuka biar kita bisa ngeliat dalamnya gitu. Jadi mungkin market itu ya seperti itu. Kayak contoh ini biasanya yang dipakai kosongan kayak gitu biasanya buat hanya pameran saja. Dengan tipe yang tadi dibilang tadi itu tipe 55 yang mereka katakan itu tipe 55. Nah, di sini kan ada tuh kayak pohon, rumput, segala macam nih. Ada kayak buat gitu-gitu aneh, ya kayak gini. Nih, kalau bisa isiannya ada gitu loh. Itu gimana ya? Bilangannya biar kayak menggampangkan kalian gitu. Misal ada customer atau owner yang minta ruangannya diubah bisa nggak, ini diubah bisa nggak gitu. Itu kalian bisa terbayang gitu loh. Nah, mungkin semoga ya, atau mungkin semoga dari teman-teman semua ada yang paham dengan apa yang saya jelaskan, dan atau masih ada yang kurang mengerti bisa tanyakan langsung aja. Oke. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua. Semoga dari pembelajaran yang saya sampaikan tadi itu menjadi bahan kalian untuk kedepannya, bagaimana prospek kalian ke depan ketika lulus ingin menjadi seperti apa. Lalu apalagi itu juga menjadi pacuan ya untuk kalian ketika masuk ke jenjang perkuliahan, terus ada yang dimana pelajarannya itu terkait dengan marketnya. Jadi kalian tuh udah gampang lah intinya, udah kayak paham bahannya apa aja yang bakal dipakai gitu. Nah mungkin sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.